sistem dan rujukan. Saya Muhammad Ilham sebagai moderator dan samping saya Fatin Sabila, saya Sakti Renita, Saya Nur Diamtari. saya Kesa Laras. Saya Ahmad Fauzi. Selamat menyaksikan. Kutipan. Dalam menulis karya ilmiah, kadangkala kita mengutip pendapat orang lain. Kutipan itu kita gunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi kita. Dalam upaya tersebut, perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia ilmu. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu satu, kutipan langsung. Yang dimaksud kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Dalam mengutip secara langsung, kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang kita kutip tersebut. Sedangkan dalam mengutip tidak langsung, kita diperkenalkan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Keduanya jenis kutipan ini bertujuan sama, yaitu meminjam pemikiran orang lain untuk melengkapi tulisan kita tanpa menghilang penghargaan kita terhadap orang yang pikirannya kita pinjam tersebut. Kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang berisikan 40 kata atau lebih dan bisa memakan 3 baris dari satu paragraf. Cara penulisan kutipan ini adalah: yang pertama, teks diketik dalam spasi tunggal. Yang kedua, teks kutipan tidak dimasukkan ke dalam teks, melainkan ditempatkan di tempat tersendiri. Yang ketiga, pengetikan dibuat menjorok ke dalam dari teks, yaitu pada ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri. Yang keempat, kutipan langsung panjang tidak diapit dengan tanda petik. Yang kelima, sumber kutipan berupa nama pengarang, tahun terbit, dan halaman dari sumber referensi, tidak dimasukkan ke dalam teks kutipan. Contoh kutipan langsung panjang. Dove Nelson and James Wallard mengatakan, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. 2. Kutipan langsung pendek adalah yang jumlahnya kurang dari 40 kata dan kurang dari 3 baris. Kutipan ini dapat dimasukkan ke dalam teks. Cara penulisan teks kutipan ini adalah: yang pertama, ditulis dalam teks dengan mengikuti jarak spasi teks yang diikuti. Yang kedua, diapit dengan tanda petik. Yang ketiga, sumber ketikan dapat diletakkan di awal atau di belakang. Jika ditaruh di awal, nama sumber ditulis di luar tanda kurang, sedangkan tahun terbit serta nomor halaman ditulis dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung pendek terkait dengan pentingnya pembentukan karakter yang berlandasan Pancasila, senada dengan pernyataan yang berbunyi, membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, atau membentuk tabiat, watak, akhlak insan masyarakat sehingga menunjukkan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sistem rujukan. Sistem rujukan adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama catatan kaki dan yang kedua catatan belakang. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Jenis-jenis catatan kaki atau footnote. 1. Catatan kaki lengkap. Catatan kaki atau footnote ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama, nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman.
Yang kedua, catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Ibit, artinya sama dengan di atas. Untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan yang tepat di atasnya, ditulis dengan huruf besar di garis bawahi, diikuti titik dan koma, lalu nomor halaman. 2. Objek, artinya dalam karya yang telah dikutip dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, ditulis nama pengarang, objek, nomor halaman. Yang ketiga, logchit, artinya tempat yang telah dikutip seperti di atas tetapi dari halaman yang sama, ditulis nama pengarang, logchit tanpa nomor halaman. Catatan kaki, unsur-unsur catatan kaki, nama pengarang, editor penerjemah, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, data publikasi, jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit, nomor halaman. Contoh catatan kaki, footnote, 1 pengarang, nomor kutipan nama pengarang, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, hal nomor halaman. Contoh dalam penulisannya, Chairil Anwar, Deru Campur Debu, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, HLM 9. Contoh footnote 2 hingga 3 pengarang, terdiri dari nomor kutipan nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, hal nomor halaman. Contoh dalam penulisannya adalah sebagai berikut. Joko Budiman dan Arman Setiadi, Struktur Atom Jakarta, Binasan Jaya, 1996, halaman 50 sampai 68. Contoh catatan kaki footnote, lebih dari 3 pengarang, terdiri dari nomor kutipan, nama pengarang, DKK, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, hal, nomor halaman. Contoh dalam penulisan adalah Sri Utami, DKK, Bahasa Inggris level 5, Yogyakarta, PT Gramedia, 2003, halaman 5. Catatan belakang, EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Demikian pula, ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote, termaksud ketentuan untuk penulisan daftar pustaka. Perbedaannya, EndNote diletakkan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. Parenthetical reference atau in-text citation, parenthetical reference, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut catatan dalam kurung, berfungsi untuk menunjukkan referensi dari sebuah pernyataan yang disebutkan dalam teks, baik itu merupakan saduran atau kutipan langsung. Parenthetical reference diletakkan di dalam teks dan diapit oleh tanda kurung. Secara umum, informasi yang perlu disebutkan adalah nama akhir pengarang, tahun terbit karangannya, dan nomor halaman. Antara tahun penerbitan karangan dan halaman yang dikutip dibubuhi tanda koma. Contohnya, kita harus mencari kenyataan pemikiran Islam yang dapat dikatakan mewakili Indonesia, namun pada waktu yang sama juga mempunyai kaitan yang nyata dengan pemikiran Islam secara umum. Dalam kurung Majid 995-23. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Terdapat beberapa sebutan lain dari daftar pustaka, yaitu referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Menuliskan daftar pustaka dalam tulisan karya ilmiah memiliki banyak manfaat, diantaranya
sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, memenuhi etika penulisan karya ilmiah, sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide dari penulis tersebut. Tujuan daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. 1. Menguatkan tulisan ilmiah. 2. Untuk menghindari tuduhan plagiat. 3. Untuk menghargai penulis yang menjadi sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Dan 4. Membantu pembaca lainnya mengetahui lebih dalam sumber kutipan karya ilmiah yang ditulis. Cara menulis daftar pustaka. 1. Nama penulis. 2. Tahun terbit buku. 3. Judul buku. 4. Kota terbit. Dan 5. Nama penerbit. Format penulisan daftar pustaka adalah 1. Format APA atau American Psychological Association, muncul pada tahun 1929 ketika sekelompok ilmuwan berkumpul dan berusaha untuk menetapkan aturan gaya pada penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman pembaca. 2. Format Chicago adalah gaya daftar pustaka yang telah diterbitkan oleh Chicago University Press sejak tahun 1906. Gaya daftar pustaka ini lebih disukai oleh banyak instansi humaniora, termasuk yang dalam sastra, sejarah, dan seni. Contohnya, Baxter C. 1997, Race Equality in Healthcare and Education, Philadelphia Wilbur Tyndall. Bagian dari buku cetak, contohnya Hayburn DM 2008, Philosophy and the Science of Subjective Well-being in MD 8 and R.G. Larson, It's the Science of Subjective Well-being, pp 1743. New York N.Y. Guilford Press. Buku elektronik, contohnya Melbourne L 2003, Showbiz Training, Fun and Effective Business Training Techniques from the Words or Stage Screen and Songs, retrieved from http://www.amacombooks.org. Artikel dalam jurnal cetak, contohnya Alibelli MW 1999, How Children Change Their Main Strategy. Change can be gradual or abrupt. Developmental Psychology 35, 127, 145. Artikel dalam jurnal dengan identitas digital, contohnya Gaudio GL and Snowdon CT 2008, Special Choice More Silent than Color Choice in Cotton Top Tamarins. Sanguinus Oedipus Reversal Learning, Journal of Comparative Psychology 122, 441, 444. DUI 10 1073 0735 7036 122 441. Situs web resmi pemerintah, US Department of Justice 2006 September 10, Trends in Violent Victimization by Act 1973 2005, retrieved from http://www.usd.gov.bjs glancefake.htm. Daftar Postel atau mailing list, Stance C 2006 Januari 5, Chase Rescue Annapolis MD Maxis Poster to Chase Electronic mailing list, retrieved from http://owner@list.base.com. Film, contoh, Grant C. Producer de Toro J. Director 2015, Crimson Peak Motion Picture United States, Legendary Pictures. Foto dari buku, majalah, dan situs web, contohnya
Plus C 2002 Ronald Photograph Museum of Modern Art New York NY Retrieved from http www.moma.org Collection Object.php Object ID 10889. Contoh menulis format Chicago. Buku cetak, contohnya Poland Michael The Omnivore's Dilemma, A Natural History of Four Mills New York Penguins 2006. Artikel dalam jurnal cetak, contohnya Winston Joshua The Market in Plato's Republic, Classical Philology 104 2009 43958. Artikel dalam jurnal elektronik, contohnya Consistence, George and Duncan G. Watts, Origins of Homophily in an Evolving Social Network, American Journal of Sociology 115 2009 405 50 Assessed Februari 28 2010 DOI 10 1086 599247. Situs web, contoh Google Privacy Policy Lens Modified March 11 2009 http www.google.com Intel and Privacy Policy.html. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.